Oke teman-teman, seperti inilah penampakan monitor saya. Ini monitor yang menghadap ke kasir, ini monitor untuk entertainment, dan monitor yang menghadap ke customer di sebelah sini. Ini dia. Jadi jaraknya lumayan jauh ya. Ini nih, yang menghadap customer. Ini yang customernya di sebelah sana. Dan monitor saya ada semana. Berantakan sekali ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anak Songong. Yang kali ini saya akan sedikit menjawab dari pertanyaan kalian. Bagaimana kita memanfaatkan multi layar atau kita membuat satu layar ini menghadap ke kasir dan satu lagi menghadap ke customer, atau kalau di sini saya menggunakan 3 layar ya. Satu untuk kasir, satu untuk entertainment buat nonton YouTube. Yang di sana itu layar yang menghadap ke customer. Jadi kalau kita melakukan transaksi, customer bisa mengecek apa yang diinputkan ke kasir oleh kasir ke programnya. Jadi nanti waktu di nota tidak terjadi kesalahan seperti itu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita masuk dulu ke komputer itu ya, nggak pakai layar ini. Oke, langsung masuk ke situ. Oke teman-teman, kita sudah ada di layar komputer. Oke, yang pertama ini kan layarnya masih satu nih. Kita masukkan dulu untuk layar yang kedua. Nanti untuk yang layar kedua seperti ini akan tampil di sini. Ini dia. Ini adalah layar kedua kita ini. Ini layar kedua kita di monitor kedua. Untuk mengaktifkannya buat kalian yang penting itu kalian menggunakan VGA. Jadi untuk settingan VGA-nya kalian bisa, atau paling gampang dulu kita bisa cek di display kalian. Klik kanan, display setting, kalian bisa lakukan detect seperti ini. Detect not display. Tapi kalian bisa, karena ini saya sudah 2 layar, kita bisa cek identity. Ini layar kedua dan satunya adalah layar pertama. Seperti ini. Lalu untuk settingan sendiri, untuk di EPOS kita bisa langsung aja masuk ke EPOS. Untuk settingan hardware-nya mungkin yang penting kalian menggunakan VGA sih ya. Kalau kalian pengen tahu seperti ini. Oke, kalau kalian pengen tahu itu yang pertama, ini saya menggunakan VGA nih ya. Menggunakan VGA komputer abal-abal. Ini menggunakan VGA, ini ke monitor pertama dan ini ke monitor kedua. Dan yang satu ini yang menggunakan konverter, karena monitor lama saya masih menggunakan VGA. Oke, susah nih. Oke lah, seperti itu nanti saya tunjukkan lah. Ini masih menggunakan VGA, jadi kita pasang konverter menggunakan kabel HDMI karena boardnya masih menggunakan HDMI. Jadi kalau kalian bisa nanti menggunakan minimal 2 lah, menggunakan VGA eksternal dan VGA internal yang nancap di board. Itu sudah bisa untuk spek yang low end gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke komputer. Oke, langsung aja untuk settingan di EPOS-nya sendiri itu cukup mudah sih sebenarnya ya. Kita masuk dulu ke EPOS. Oh iya, kalau EPOS 4 kalian bisa skip saja, soalnya EPOS 4 tidak bisa multi monitor ya. Yang bisa cuma EPOS 5. Jadi kita masuk ke EPOS 5. Ini layar keduanya masih tetap dia memunculkan OBS ya. Oke, kita masuk dulu ke database. Oh ya, misalnya nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah nanti saya jawab ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke layar monitornya. Tapi ini kan terlalu kecil ya kalau kalian nontonnya nanti di HP gitu. Jadi ini saya perbesar dulu sebentar. Oke, mungkin di sini kalian sudah nampak ya. Ini kita geser dikit deh monitor keduanya. Set ini. Oke, di sini kalian bisa langsung aja melakukan pengaturan di menu pengaturan, lalu kalian bisa pilih ke customer display ini. Ini dia, customer display, kalian klik aja. Di sini kalian bisa pilih, karena saya menggunakan 2 display atau 2 layar atau 2 monitor seperti itu. Satu monitor yang ini,
Yang primary yaitu di sini sudah dijelaskan juga, primary monitor yang berhadapan dengan kasir. Jadi monitornya menghadap ke kasir ya, yang memunculkan semua aplikasi atau menu dari EPOS 5 ini sendiri. Dan untuk monitor secondary seperti itu, monitor yang menghadap ke customer. Oke, karena ini sudah saya setting. Kalau biasanya sih seperti ini ya, masih kosong. Kalian bisa setting. Kalian bisa pilih monitor mana yang akan kalian gunakan. Misalnya kalian memiliki 4 monitor atau 3 monitor. Itu bisa nanti muncul di sini kalau kalian bisa menyetingnya. Lalu di sini karena kita identity dulu, kita masuk ke seperti ini. Ini kita tutup dulu. Kita pastikan monitor mana yang mau menghadap ke customer. Caranya seperti tadi, identity. Jadi yang di sini yang saya mau gunakan, hilang. Yang mau saya gunakan untuk ke customer yaitu yang layar ke 1, yang ini nih. Yang berdiri. Kalau di sini di layar kalian mungkin di sebelah kiri ya. Oke, langsung masuk ke EPOS lagi. Kita setting customer display. Jadi di sini tulisannya adalah display 1. Kalau display 2-nya primary. Setelah itu kita lakukan tes. Oke, seperti ini. Dia akan muncul yaitu monitor custom display. Seperti itu. Lalu kalian bisa centang custom display. Terus seperti ini. Lalu kalian simpan. Oke, lalu ditutup. Di sini dia belum memunculkan aplikasi atau mode pembayaran. Bentar, kita coba di sini mode pembayaran kasir. Oke, kita tambah. Untuk di monitor customer dia belum muncul ya. Jadi kalian tenang aja, itu settingannya sebenarnya sudah selesai atau sudah berhasil. Tapi kalian harus melakukan restart dulu ke program EPOS-nya. Jadi ini langsung aja kita tutup. Oh ya, sebelum kalian tutup, pastikan kalian tidak melakukan transaksi apapun ya. Kalau ini kan cuma contoh, jadi kita no saja, lalu kita close. Lalu kita buka lagi EPOS-nya. Oke, untuk layar keduanya sendiri dia sudah berubah menjadi background dari EPOS. Untuk backgroundnya sendiri kalian bisa mengcustomnya, kalian bisa merubahnya yaitu di background ya. Itu kalau nggak salah di menu mana nih background, kalian bisa pilih gambarnya sesuai yang kalian inginkan. Saya ada gambar nggak ya? Oke, saya coba picture. Nah ini nih. Kita pilih seperti ini. Lalu kita simpan. Tutup. Di customer display-nya dia belum berubah, jadi kita close dulu. Lalu kita masuk lagi. Oke. Seperti ini. Jadi di layar customer kalian sudah berubah sesuai dengan background di program EPOS-nya. Sesuai yang kalian setting tadi sih. Oke, langsung aja kita coba melakukan penjualan kasir. Daftar penjualan kasir, lalu kita tambah. Kita di sini kita tulis keyboard. Itu aja keyboard. Ini kita pilih seperti ini. Langsung layarnya akan berubah menjadi putih dan tampilannya bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Atau itu tampilannya terlalu besar buat kalian. Jadi kita ubah dulu untuk settingan tampilannya. Kita ubah ke 50% seperti ini. Apakah sudah tertampak di layar kalian? Atau kita ubah menjadi 75%. Kalau 75% kayaknya terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Tapi ini kan monitor saya kan berdiri. Jadi kalau saya miringkan, coba saya miringkan sebentar. Kita masukkan ke mode portrait dulu. Kita flip landscape seperti ini. Itu akan berubah menjadi miring. Tapi sebentar. Untuk di OBS-nya sudah berubah belum ya?
Oke. Oke, tampilannya mungkin seperti ini. Nanti kalian bisa setting sendiri ukuran di layar pertama atau layar kedua atau layar yang menghadap ke customer dan ke kasir, kalian bisa ubah sendiri menggunakan di display, yaitu di menu ini dia. Kalau ukurannya ya, klik kanan display setting. Ini kalian bisa ubah-ubah sendiri seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau kalian masih mau lanjut dan kalian masih mau, misalnya VGA kalian tidak support untuk double display, tapi dia sudah bisa untuk menampilkan ke monitor, kalian bisa menggunakan internal. Oke, untuk tutorial selanjutnya kita akan masuk ke settingan BIOS untuk menampilkan ke monitor yang di sana yang menggunakan converter ini, menggunakan multi display seperti itu. Oke, langsung aja di sini untuk komputernya perlu kita restart dulu untuk kita bisa masuk ke BIOS komputer. Mungkin cara ini agak sedikit membingungkan buat kalian nanti ya. Kalau kalian kurang paham atau kalian tidak bisa masuk ke BIOS, kalian bisa tanya-tanya ke teman bagaimana cara setting BIOS. Oke, langsung aja kita setting BIOSnya. Ini kita matikan dulu ya. Oke teman-teman, di sini komputer saya sudah mati ya, dan kita hidupkan dulu komputernya. Jangan lupa kalian harus menekan tombol del, tergantung dari komputer kalian sih ya. Komputer kalian menggunakan sistem BIOS apa? Ini saya menggunakan sistem BIOSnya pakai del. Oh, layar saya ngeblur ya, rusak nih. Oke, di sini kita sudah muncul di layar monitor. Kita bisa melakukan setting. Lalu kita pilih Advanced. Oh ya, untuk sistem BIOSnya sendiri saya menggunakan BIOS MSI ya, yang support MOS. Jadi nanti tergantung dari komputer kalian sendiri BIOSnya seperti apa. Tapi semuanya hampir sama untuk kata-katanya. Setting, sistem, Advanced, boot, security, dan save itu semua hampir sama. Jadi langsung aja kita masuk ke Advanced di sini. Lalu kita pilih Integrate Graphic Konfigurasi. Lalu kita pilih di sini ada IGD Multi Monitor. Nah, kita enable seperti ini. Untuk kalian misalnya BIOS kalian berbeda, kalian cukup browsing aja di Google tentang ini dia, IGD Multi Monitor, nama merek motherboard kalian. Kalau kalian kurang mengerti, bisa kalian bawa ke tukang servis dekat rumah kalian deh, atau orang yang mengerti tentang komputer kalian. Seperti itu. Setelah sudah, kita back. Oke, kita back lagi, lalu kita save. Lalu kita save, change, and reboot. Jangan sampai salah. Kok geser? Seperti ini, lalu yes saja. Oke, komputer pasti akan mati, tapi dia akan hidup lagi tanpa kita menekan tombol power. Jadi intinya dia cuma merestart ya. Kita tunggu sampai dia masuk ke Windows lagi. Oke, ini monitor saya yang kedua, dan di sana ada monitor saya yang ketiga. Wah, itu yang sana tuh jauh banget itu. Oke, kita tunggu ya. Oke teman-teman, di sini untuk layarnya sudah berhasil ya. Ini layar 1, layar 2, dan layar 3 di sana. Yang warnanya agak kekuning-kuningan itu soalnya kabelnya rusak lah itu. Yang berkedip-kedip itu layar 3. Oke. Jadi kita lakukan setting dulu. Kita kembali ke monitor ya. Langsung masuk ke program. Oke, kita masuk. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke komputer lagi.
Dan kita akan sedikit melakukan setting atau kita mengecek apakah 3 monitor itu sudah masuk ke komputer semua atau sudah terdeteksi ya. Oke, untuk cara melihatnya kalian seperti tadi, klik kanan lalu pilih display setting. Lalu di sini oke, seperti ini. Kalau misalnya dia belum muncul di sini ya. Belum muncul ada 3 layar ini ya. 1 2 3. Kalian bisa lakukan detect seperti ini, dia pasti akan muncul. Lalu kita lakukan identitasnya ya. Inilah ada monitor utama saya yang muncul yaitu 2. Lalu kita masukkan monitor ke berikutnya, kita munculkan sebentar. Ini yang baru saja muncul itu adalah monitor nomor 1, lalu yang nomor 3 sebentar. Oke. Di sini sudah muncul 3 layar monitor ya. Kita coba kalau kita lakukan identity, dia akan muncul yaitu monitor pertama, 2, dan ketiga. Lalu kita bisa masuk ke program ePOS-nya. Kita masuk, kita lakukan setting untuk displaynya ya. Oke teman-teman, di sini untuk layarnya sudah muncul ya. Jadi kita lakukan setting, kita langsung masuk ke pengaturan, kita lakukan customer display setting seperti ini. Lalu kita cek di sini secondary display-nya. Di sini sudah ada display 1, 5, dan 2. Jadi untuk yang baru ditampilkan ini kalian harus mencobanya terlebih dahulu. Kita lakukan tes ya, kita masukkan display 5. Yang mau kita gunakan adalah yang pojok kanan atas ini. Oke, kita tes, ternyata dia betul, kita menggunakan itu. Atau kalian bisa menggunakan display yang lain, misalnya display 1 kalian tes akan muncul juga. Kita tutup dulu, lalu saya akan menggunakan display 5 karena saya mau menggunakan layar yang di depan tadi. Kita save. Ini jangan lupa ya, untuk custom display settingnya kalian centang, kita save seperti ini. Oke, lalu kita tutup. Setelah itu kalian tutup juga untuk program ePOS-nya supaya dia merestart seperti ini. Sudah, lalu saya lakukan, lalu kita buka lagi untuk program ePOS 5-nya. Oke, di layar secondary yang menghadap ke customer itu sudah berubah ya, sesuai dengan background ePOS kalian. Kalian bisa langsung kita coba untuk melakukan penjualan kasir nih. Penjualan kasir kita tambahkan di sini. Untuk layarnya biasanya langsung berubah kalau kita isikan AS. Oke, untuk layarnya di sini dia sudah berubah ya. Tuh. Untuk layar yang menghadap ke customer sudah berubah. Kalau kalian mau tahu fisiknya. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan monitor saya. Ini monitor yang menghadap ke kasir. Ini monitor untuk entertainment dan monitor yang menghadap ke customer di sebelah sini. Ini dia. Jadi jaraknya lumayan jauh ya. Ini nih. Yang menghadap customer. Ini yang customernya di sebelah sana. Dan monitor saya ada di mana? Berantakan sekali ya. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Dan kalau nggak bisa, ya saya mikir-mikir dulu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Dan kalau video ini membantu, silakan like, gak suka dislike aja. See you next time. Kita kembali ke sana.